Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinda Istiani di UBSI ya. Ini mata kuliah analisa laporan keuangan. Pertemuan pertama untuk akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 kode 417, 2 SKS dan untuk program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika. Kodenya 617 3 SKS D3 ya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mampu menguasai konseptual elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan teori dan jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan hasil menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai secara mandiri. Kemudian, subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK adalah mampu memahami dan menjelaskan pengertian, arti penting, sifat dan keterbatasan laporan keuangan, serta mengidentifikasi elemen-elemen laporan keuangan. Kemudian materi pembelajaran ada pengertian, laporan keuangan, arti penting laporan keuangan, sifat laporan keuangan, dan keterbatasan laporan keuangan. Kita mulai dari yang pertama, pengertian analisa laporan keuangan. Ini ada 3. Adalah evaluasi posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Yang kedua, ALK adalah mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat ukuran dan hubungan tertentu yang berguna dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga, ALK adalah alat yang dapat berguna dalam memahami masalah serta peluang yang terdapat pada laporan keuangan. Ini pendapat yang berbeda ya dari Alfred 1982. 82 belum pada lahir ya. Kemudian arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah diperoleh perusahaan. Kemudian, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Kemudian, kegunaan analisa laporan keuangan atau ALK adalah yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas daripada laporan biasa. Kedua, dapat mengetahui kesalahan dari laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui sifat hubungan dan dapat melahirkan model atau teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi atau peningkatan usaha. Yang keempat, dapat mengetahui atau membongkar kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan dalam hubungannya dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak yang terlibat terhadap laporan keuangan adalah pemilik perusahaan atau komisaris, manajer perusahaan atau direktur, para investor atau penanam modal, kemudian pemerintah atau kantor pajak, serikat pekerja perusahaan, kemudian kreditor atau pemberi pinjaman, dan kurator atau pihak yang diberi kuasa saat pilot. Tujuan analisa laporan keuangan adalah membantu dalam menilai posisi dan kinerja perusahaan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri.
Kemudian membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sifat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan kemajuan secara periodik yang dibuat oleh manajemen, mempunyai sifat histeris dan menyeluruh dengan data-data yang berasal dari kombinasi pertama, fakta-fakta yang telah dicatat. Kedua, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi. Ketiga, pendapat pribadi. Kemudian, keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat secara periodik, bersifat interim atau sementara report dan bukan laporan yang bersifat final. Kemudian laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah, waktu atau tanggal lalu tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Kemudian, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan seperti prestasi dan reputasi perusahaan. Perlunya pemeriksaan oleh akuntan publik ya. Laporan keuangan adalah ringkasan transaksi keuangan sehingga datanya tidak terperinci, bahkan mungkin tidak asli. Lagi karena sudah diolah sedemikian rupa sehingga kelihatan baik. Karena itu perlu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang akuntan yang independen agar dapat dipercaya keasliannya. Kemudian laporan keuangan supaya wajar dan tidak terjadi kesalahan seharusnya dilakukan oleh audit yang independen, terutama bagi perusahaan terbuka atau yang sudah go public ya, atau perusahaan TBK yang terdaftar. Ini kantor akuntan publiknya itu yang terdaftar di OJK ya, seperti IW, Pricewaterhouse gitu ya. Nanti ada keterangannya wajar tanpa syarat. Udah sampai nanti ini ada latihan soal, nanti lewat WA aja ya. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.